Seseorang itu boleh istinja atau cebok menggunakan tisu atau batu padahal ada air. Tapi ingat, istinja menggunakan tisu atau batu ini ada syaratnya, dan syaratnya ini ada 8. Ini ada keterangannya di kitab Safinatun Najah halaman 17. Nah, apa saja syarat istinja menggunakan batu yang 8 tersebut? Nah, yang pertama adalah harus menggunakan 3 batu atau 1 batu tapi sudutnya ada 3. Kalau mau pakai tisu, tisunya mesti ada 3. Dan tisunya harus tisu yang kering, nggak boleh tisu basah. Dan ini 3 itu minimal ya, minimal. Artinya kalau kurang dari 3, 2 atau 1, maka tidak sah istinjanya. Gitu, sehingga tetap wajib pakai air. Jadi pokoknya minimal 3. Bagaimana kalau 3 masih kurang? Pakai 3 batu nih, tapi masih ada tuh kotorannya. Maka kalau kurang wajib ditambah sampai dengan bersih, sampai dengan hilang datiah najisnya. Misalkan 3 masih kurang, masih ada sisa najisnya, maka ditambahlah jadi 4. Ketika jadi 4, sunnah ditambah 1 lagi agar menjadi bilangan ganjil. Jadinya nanti tambah 1 lagi jadinya 5 begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah harus sampai bersih area tempat najisnya, bagian kubulnya atau bagian duburnya harus sampai bersih dari zatiah najisnya. Kalau misalkan istinja pakai batu atau tisu tapi masih ada sisa-sisa kotorannya, zatiah najisnya masih ada, maka itu tidak sah, berarti tetap harus pakai air. Yang ketiga, tidak boleh kering najisnya. Artinya kalau misalkan kotorannya sudah mengering, itu tidak bisa istinja hanya pakai batu saja atau pakai tisu saja. Harus pakai air, begitu. Nah, kemudian tidak boleh pindah najisnya dari area tempat keluarnya najis ya. Berarti hanya boleh si najisnya itu di area sekitaran dubur gitu. Kalau pipis hanya boleh areanya di sekitaran si kubulnya saja. Tidak boleh sampai berpindah ke area lain, misalkan menetes ke kaki atau menetes ke bagian betis. Maka ketika berpindah najisnya, maka tidak boleh istinja menggunakan batu atau tisu saja, tidak boleh. Kemudian selanjutnya tidak boleh ada najis lain. Kalau misalkan BAB ya, kan kotorannya itu berarti hanya berupa kotoran tinja saja ya. Kemudian ada misalkan najis lain, umpamanya darah. Nah, itu tidak bisa tuh. Karena ada najis lain yakni darah, maka tidak boleh istinja menggunakan batu atau tisu, tapi wajib istinjanya ini ditambah dengan menggunakan air atau hanya menggunakan air saja. Kemudian tidak boleh si najisnya ini menyebar sampai melewati bagian hasafah, sampai melewati lipatan-lipatan bokong. Kalau misalkan nih BAB-nya mencret, itu biasanya kan sampai menyebar tuh, sampai ke area lipatan-lipatan bokong. Dalam kondisi seperti ini yang BAB-nya mencret, itu gak bisa istinja hanya pakai batu saja atau tisu saja. Itu harus ditambah pakai air, atau kalau mau ya sekalian aja pakai air saja gitu. Kemudian tidak boleh terkena air. Artinya kalau memang mau istinjanya pakai batu saja atau tisu saja, itu disyaratkan tidak boleh ada percikan air. Kalau ke area tadi misalkan ada kotorannya ya di area belakangnya, di area duburnya, kemudian di area tersebut terciprat oleh air, maka tidak boleh tuh istinja hanya pakai batu atau tisu saja, harus disusul pakai air gitu. Karena disyaratkan tidak boleh terkena air. Kalau sudah terkena air ya udah berarti harus pakai air untuk membersihkannya. Kemudian harus menggunakan batu atau menggunakan tisu yang suci ya, tidak boleh yang mutanajis atau memakai benda najis. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika beliau beristinja, beliau meminta kepada sahabatnya dibawakan 3 batu, tapi sahabatnya membawakan 2 batu, 1 lagi kotoran hewan yang sudah mengeras. Itu tidak digunakan oleh baginda Nabi dan minta diambilkan batu ya atau penggantinya, asal jangan yang najis karena memang kotoran hewan itu hukumnya najis. Nah, istinja menggunakan batu atau menggunakan tisu ini hanya menghilangkan zatiah najisnya, tapi tidak menghilangkan bekas atau asar najisnya.
Makanya statusnya najisnya ini itu tidak 100% hilang, tapi berubah dari najis ainiyah menjadi najis hukmiyah. Namun, walaupun ini masih ada najis hukmiyahnya, tetapi dima'fu alias dimaafkan, khusus untuk orang yang beristinjanya saja. Artinya, kalau habis istinja pakai tisu atau batu, lalu wudhu, lalu melaksanakan sholat, sholatnya itu sah karena dima'fu alias dimaafkan. Tapi ingat, ini najis hukmiyah, dima'fu khusus dalam hal istinja. Adapun kalau misalkan ada najis hukmiyah di mukena, misalkan ya, ada pipis yang sudah mengering di mukena, itu tidak dima'fu ya, kalau memang terbawa sholat, mukenanya dipakai sholat. Sehingga sholatnya tidak sah gitu. Kemudian apa sih alat istinja selain batu ya? Jadi batu itu kalau zaman Nabi memang batu, tapi ada selain batu yang bisa digunakan untuk istinja. Yang penting memenuhi 4 syarat. Yang pertama harus suci, kemudian yang kedua harus benda padat, kemudian yang ketiga harus bisa menarik najis, kemudian yang keempat bukan benda yang dimuliakan oleh hukum syara. Nah, contohnya seperti tisu itu bendanya suci, kemudian bendanya padat, kemudian bisa menarik najis, kemudian tidak dimuliakan oleh hukum syara. Nah, benda yang dimuliakan oleh hukum syara seperti makanan misalkan ada roti yang mengering menjadi padat, itu tidak bisa digunakan untuk istinja karena makanan itu dimuliakan oleh hukum syara begitu. Istinja itu paling baik pakai apa sih? Nah, yang paling baik itu kombinasi pakai batu plus pakai air. Jadi pertama najisnya datiyahnya dihilangkan pakai batu atau pakai tisu, habis itu pakai air. Yang kedua, pakai air saja. Nah, ini urutan yang kedua. Yang ketiga, baru pakai batu atau pakai tisu. Itu urutan alat istinja yang terbaik. Namun sekali lagi, walaupun ada air, misalkan mau istinja pakai tisu, itu diperbolehkan. Berbeda dengan tayamum ya. Tayamum itu bersuci darurat. Tayamum itu hanya boleh ketika tidak ada air atau boleh ketika ada air tapi tubuh tidak mungkin terkena air karena sakit. Karena termasuk bersuci darurat. Sementara kalau istinja itu boleh istinja pakai batu atau pakai tisu walaupun ada air. Sekian penjelasannya, semoga bermanfaat dan mudah difahami.